Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 metode numerik akan menjelaskan laporan tugas metode numerik. Perkenalkan, nama saya Desi Kurnia dan Saya Safani Fazara Hartati. jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Dalam matematika teknik, integral digunakan untuk menghitung berbagai hal seperti luas, volume, energi, dan fenomena lain. Nah, oleh karena itu digunakan metode numerik, yaitu metode pendekatan untuk mendapatkan nilai integral. Salah satu metode numerik yang sering digunakan adalah metode Newton-Cotes yang bekerja dengan mendekati fungsi menggunakan polinom interpolasi. Pada tugas ini kami menggunakan metode Simpson 3/8 karena lebih cocok untuk fungsi kompleks dan menggunakan pendekatan polinom derajat 3. Metode Simpson 3/8 merupakan metode integrasi numerik yang menggunakan pendekatan polinom kubik. Ciri utamanya jumlah partisi harus kelipatan 3. Terus langkah dasarnya itu kita harus menentukan batas integral A dan B, terus menentukan jumlah partisi N, hitung lebar selang, tentukan titik-titik partisi, lalu menghitung nilai fungsi di tiap titik. Lalu setelah itu disubstitusikan ke rumus Simpson 3/8. Semakin banyak partisi, hasil akan semakin akurat, tapi perhitungan akan semakin banyak juga. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian flowchartnya. Ya, yang pertama, program masuk ke dalam fungsi f dengan membawa dua data utama, yaitu nilai x, titik yang ingin dihitung, dan p, daftar 20 parameter konstanta. Setelah itu, diterima x dan p. Menyimpan data input tersebut ke dalam memori lokal fungsi agar siap diproses. Terus dia masuk blok try, memulai zona aman perhitungan. Python akan mencoba menjelaskan kode di dalam blok ini. Jika terjadi error matematika, program tidak akan mati, tapi akan melompat ke blok penanganan error. Terus dia ke konversi x ke kompleks CX. Itu untuk mengubah X menjadi tipe bilangan kompleks. Ini diperlukan karena rumus matematika di kode ini menggunakan operasi bilangan kompleks atau pangkat pecahan akar sinus yang seringkali tidak bisa diproses oleh bilangan real biasa. Terus dia masuk ke hitung nilai ABS X aman. Mengambil nilai mutlak absolut dari X. Jika nilainya terlalu kecil mendekati 0, diganti 0.0000001. Ini untuk mencegah pembagian dengan 0 atau error logaritma di langkah selanjutnya. Terus menghitung bilangan umum menghitung pembilangan nom 1, yaitu menghitung bagian atas pecahan pertama atau term 1. Rumusnya melibatkan X, sin X, pangkat kompleks, dan akar. Terus lanjut ke hitung penyebut dan 1 dengan try except. Itu untuk menghitung bagian bawah pecahan pertama. Ada try except kecil di sini khusus untuk fungsi pangkat atau PO yang bisa menghasilkan angka terlalu besar atau overflow. Jika overflow, angkanya dibatasi agar program tidak hang. Terus hitung term 1 sama dengan num 1 atau den 1, itu membagi hasil pembilang dengan penyebut untuk mendapatkan nilai suku pertama. Di sini ada menghitung sin. Part, dan log r. Menghitung komponen untuk suku kedua atau term 2 melibatkan sin, cos, dan log. Log r adalah argumen di dalam algoritma yang harus dihitung dengan hati-hati. Terus ada hitung log val dan den 2 untuk mengambil algoritma natural dari log r dan menghitung penyebutan suku kedua. Terus di sana hitung term 2. Ini untuk menyelesaikan perhitungan suku kedua dengan membagi logaritma dengan penyebut yang baru dihitung. Dan di sini ada
term 1 dan term 2 ini untuk mengurangi suku kedua dari suku pertama. Hasil akhir ini akan dikembalikan ke fungsi pemanggil atau biasanya fungsi integrasi. Dan di sini ada flowchart fungsi hitung 38. Di sini mulai dari kita mulai dari hitung 38-nya, yaitu fungsi internal dimulai menerima batas bawah A, batas atas B, jumlah bias N, dan parameter P. Setelah diterima, ini untuk menyiapkan variabel untuk perhitungan. Terus N tidak bisa habis dibagi 3. Ini untuk pengecekan aturan, metode Simpson 3/8 wajib menggunakan jumlah bias kelipatan 3, seperti 3, 6, 9, dan 12. Terus di sini ada N sama dengan N plus 3 min N mod 3. Ini jika user memasukkan N sama dengan 10, komputer memperbaikinya otomatis menjadi 12. Karena 10 mod 3 adalah 1, maka 10 tambah 3 min 1 sama dengan 12. Terus di sini ada hitung lebar bias H. Ini untuk menghitung jarak antara titik. H sama dengan B min A per N. Di sini ada buat list X nodes A sampai B. Ini untuk membuat array atau list yang berisi titik-titik koordinat X. X0 sama dengan A, X1, X2, titik-titik Xn sama dengan B. Di sini ada loop hitung Y nodes memanggil Fxp. Ini untuk melakukan perulangan untuk setiap titik di X nodes di setiap titik program memanggil flowchart 1 untuk mencari nilai Y atau hasil fungsi. Hasilnya disimpan di Y nodes. Sini ada integral Y awal plus Y akhir. Ini untuk memulai penjumlahan dengan aturan Simpson 3/8. Titik pertama Y0 dan titik terakhir Yn dikalikan bobot 1. Terus ini terus lanjut ke integral Y awal tambah Y akhir. Ini untuk memulai penjumlahan dengan aturan Simpson 3/8. Oke, di sini ada I sama dengan 1 sampai N-1. Itu memulai loop penjumlahan untuk titik-titik di tengah atau dari indeks 1 sampai sebelum terakhir. Di sini ada I sama dengan 1 sampai N-1 untuk memulai loop penjumlahan untuk titik-titik di tengah dari indeks 1 sampai sebelum terakhir. Terus di sini ada I habis dibagi 3, itu pengecekan bobot. Jika indeksnya 3, 6, 9 kelipatan 3, maka bobotnya adalah 2. Jika tidak 1, 2, 4, 5, maka bobotnya adalah 3. Selanjutnya ada integral sama dengan integral plus 2 YI jika iya. Ini untuk menambahkan nilai fungsi dikali 2 ke dalam total penjumlahan. Jika tidak, menambahkan nilai fungsi dikali 3 ke dalam total penjumlahan. Di sini ini ada I sama dengan I plus 1, itu menambah counter tercacah untuk melanjutkan ke titik berikutnya. Selanjutnya di sini ada I. Ini untuk cek loop apakah masih ada titik tengah yang belum dihitung. Jika iya, kembali ke pengecekan kelipatan 3. Jika tidak, lanjut. Terus ini ada terus di sini ada hasil 3/8 integral mengalihkan total penjumlahan tadi dengan faktor koreksi metode Simpson 3/8, yaitu 3H/8. Di sini ada return hasil N list H, mengembalikan nilai integral akhir serta data pendukung, atau N list X, list Y, H
ke fungsi utama untuk dicetak. Berikut penjelasannya. Nah, di sini ada flowchart get F4 estimate. Dimulai dengan get F4 estimate itu fungsi estimasi galat dimulai menerima titik X dan titik parameter P. Terus di sini ada set step, menentukan jarak sangat kecil untuk mengambil sampel fungsi di sekitar titik X. Ini digunakan untuk pendekatan turunan. Terus di sini ada hitung fx plus 2 step. Ini untuk menghitung nilai fungsi di titik 2 langkah ke kanan x plus 2h. Selanjutnya hitung fx plus step. Ini untuk menghitung nilai fungsi di titik 1 langkah ke kanan atau x plus h. Selanjutnya hitung fx, menghitung nilai fungsi di titik tengah. Ini menghitung fx step. Ini untuk menghitung nilai fungsi di titik 1 langkah ke kiri atau x min h. Selanjutnya di sini ada hitung fx min 2 step. Ini untuk menghitung nilai fungsi di titik 2 langkah ke kiri atau x min 2h. Terus gunakan rumus turunan keempat, yaitu memasukkan 5 nilai yang tadi didapat ke dalam rumus finite difference order, yaitu rumusnya fx plus 2h min 4f x plus h plus 6f x min 4f x min h plus f x min 2h. Terus di sini ada bagi dengan step pangkat 4, yaitu menyelesaikan rumus turunan dengan membagi hasil penjumlahan tadi dengan H pangkat 4. Terus di sini ada return nilai mutlak F4, itu mengembalikan hasil akhir dalam bentuk positif atau mutlak atau ABS. Nilai ini mewakili seberapa lengkap fungsinya yang berpengaruh besar pada besar error. Berikut penjelasannya. Terus di sini ada flowchart fungsi main. Yang pertama itu mulai dari main, program dijalankan, terus clear screen and print header. Ini untuk membersihkan layar agar rapi, lalu menampilkan judul program dengan nama kelompok. Di sini ada menu input parameter untuk menanyakan kepada user bagaimana cara memasukkan 20 parameter A sampai U. Terus di sini ada pilih mode input. User memasukkan pilihan 1 template atau 2 manual. Terus ada ini untuk pilihan template 1 2 3. Jika pilih template, user ditanya lagi mau pakai angka besar, kecil, atau campuran. Program mengambil data dari database bawaan. Di sini ada loop input 20 parameter. Jika pilih manual, program melakukan pengulangan 20 kali. Jika meminta 20 kali, meminta user mengetik angka untuk A, B, C sampai U satu persatu. Di sini ada set parameter P, variabel P berisi 20 angka disiapkan dan siap dipakai. Di sini ada input batas A dan B. User memasukkan batas bawah dan batas atas integrasi. Di sini ada menu mode akurasi. User menentukan cara perhitungan berdasarkan jumlah bias tetap atau N atau berdasarkan target ketelitian atau epsilon. Di sini ada pilih mode. Jika pilih satu atau partisi, input N, user mengetik jumlah bias misal 12. Terus
panggil hitung 3/8 NP untuk menghitung integral dengan n tersebut. Lalu ini untuk menghitung integral lagi dengan pihak sedikit lebih sedikit untuk membandingkan. Dan di sini ada hitung EA untuk menghitung selisih mutlak antara dua hasil di atas sebagai estimasi error. Oke, kita kembali ke sini. Jika kita pilih 2 atau epsilon, user akan mengetik target error misalnya 0.0001. Nah, di sini ada ini untuk inisialisasi awal mulai dari pH terkecil 3 dan error asumsi besar. Terus di sini ada panggil hitung 38, ini untuk hitung integral saat ini. Terus di sini untuk hitung selisih hasil sekarang dengan hasil sebelumnya. Dan ini untuk ngecek apakah error sudah cukup kecil atau pH sudah terlalu banyak dalam batas keamanan. Nah, selanjutnya di sini jika tidak, program menambah n sebesar 3 lalu kembali ke langkah 17 untuk menghitung ulang. Dan jika iya, loop berhenti, dianggap hasil sudah konvergen. Terus di sini simpan hasil konvergen untuk menyimpan hasil integral terakhir yang paling akurat. Nah, berikut penjelasan flowchartnya. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan program web integral kalkulator dan manual menggunakan angka campuran, di mana n-nya itu sama dengan 9,00000 dan menggunakan Simpson 3/8 ya. Dan hasilnya itu bisa dilihat dari 6, kesekian 131. Oke. Sampai angka terakhir. Dan juga pilihan kedua yaitu epsilonnya yang sama dengan sebagai berikut, dan hasilnya itu 6,131, di mana hasilnya itu sama persis. Dan di sini juga ada hasil web integral kalkulator dengan perkiraan hasil yang 5,754 tersebut, dan juga hasil manualnya. Di sini juga ada yang angka besar di mana partisinya n sama dengan 3000 dan menggunakan 3/8 Simpson. Setelah itu hasilnya itu min 0,000 sekian. Dan juga setelah itu ada metode epsilonnya juga, yaitu 0,0001 dengan hasil min 0,0015236168988822. Dan juga hasil hitungan web kalkulator integralnya adalah perkiraan min 1,522699611107002, 10 pangkat min 7 sampai dengan 2,219969103297009, 10 pangkat min 9i. Dan juga mempunyai hasil perhitungan manual di mana hasil akhirnya itu min 1,429 kali 10 pangkat min 7 sampai dengan. Ini juga ada perbandingan nilai perhitungan manual, hasil program dan aplikasi web, di mana bisa dilihat di sini ada perhitungan angka kecil, angka campuran dan angka besar. Di sini juga ada hasil manual dari angka-angka tersebut dan dari program partisi dan epsilonnya, dan juga hasil dari aplikasi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pada ketiga tabel, pada konstata angka kecil, angka besar dan angka campuran yang dihasilkan sudah sangat kecil dan semakin menurun ketika menggunakan pendekatan epsilon. Video presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.